Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Dwiki Widianto dari Universitas Terbuka Riau yang menjelaskan tentang tugas pertama, yaitu surat kuasa khusus, dengan langsung saja nomor 01/SK/PKH-2/2024 yang beratasnamakan Ayam Prasetya, tempat tanggal lahir benar Lampung, 14 Mei 2001, alamat Jalan Pahlawan nomor 12, Kelurahan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Pekerjaan mahasiswa, nomor identitas 2310450023, Universitas Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Bumi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada beratas nama Rizky Andrian Putra SH, tempat tanggal lahir Metro 20 Oktober 1999, alamat Jalan Merdeka nomor 88, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Pekerjaan mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Bumi, NIM 2210450017. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, Ayam Prasetya memberikan kuasa penuh kepada penerima kuasa Rizky Andrian Putra SH untuk bertindak sebagai penasihat hukum dalam perkara pidana yang sedang dihadapi oleh pemberi kuasa, yaitu dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap almarhum Bebe Ramadan yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 di Indekos Jalan Mawar nomor 4, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Kuasa ini diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Mendampingi pemberi kuasa selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan PN. 2. Memberikan pembelaan hukum serta menyampaikan keterangan, tanggapan, dan pembelaan tertulis maupun lisan untuk melindungi hak-hak hukum pemberi kuasa. 3. Menandatangani dokumen hukum, mengajukan permohonan, keberatan, pledoi, serta tindakan hukum lain yang dianggap perlu dalam rangka membela kepentingan hukum pemberi kuasa. 4. Menghadiri setiap sidang pemeriksaan perkara, baik di tahap pra-persidangan, persidangan, maupun pasca putusan. Dasar hukum dan analisis delik berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian dan kronologi kejadian. Pemberi kuasa diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun, apabila terbukti adanya unsur perencanaan sebelumnya, maka dapat pula dijerat dengan pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Apabila terbukti pelaku juga mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel, maka terdapat kemungkinan penambahan pasal 365 ayat 3 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum, pasal 338 KUHP merupakan pasal utama yang dapat diterapkan karena unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain terpenuhi. Sedangkan pasal lain yang dapat bersifat kumulatif atau subsidiar tergantung pada hasil pembuktian di persidangan. Penutup, surat kuasa ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proses hukum yang sedang berjalan. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 10 Februari 2024. Pemberi kuasa Ayam Prasetya yang bertanda tangan, penerima kuasa Rizky Andrian Putra SH yang bertanda tangan. Baiklah, untuk tugas kedua, berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka. Izin menjelaskan lagi, nomor BAP _34
2/2024 pada hari ini, Jumat, tanggal 4 Februari 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Metro Bandar Lampung. Saya, nama penyidik Randi, pangkat Inspektur 1 Polisi NRP 77012345. Jabatan penyidik Reskrim Polres Metro Bandar Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP-CD-45-2-2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka yang bernama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Univ Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan. Pertanyaan pertama dari penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka menjawab, saya mengetahui bahwa saya diperiksa karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap teman saya bernama Bebek di kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024. Pertanyaan kedua dari penyidik, ceritakan kronologi kejadian. Jawaban dari tersangka, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, saya datang ke kamar kos Bebek untuk berbincang. Saat itu, kami sempat berbicara mengenai tugas kuliah dan kehidupan pribadi. Dalam hati saya merasa kesal dan iri karena Bebek tampak lebih sukses dan sering mendapat bantuan dari keluarganya. Setelah beberapa waktu berbincang, saya berpura-pura hendak pulang, lalu mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan langsung menusukkan ke arah dada dan leher Bebek beberapa kali hingga ia tersungkur. Pertanyaan ketiga dari penyidik, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Jawaban dari tersangka, pisau lipat tersebut sudah saya miliki sejak lama dan saya simpan di dalam jok motor. Sebelum ke kos Bebek, saya mengambil pisau itu dan menyimpannya di saku celana karena sudah ada niat untuk melukai Bebek. Pertanyaan keempat dari penyidik, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Jawaban dari tersangka, saya merasa iri dengan keberhasilan Bebek yang hidup lebih berkecukupan. Sementara, saya terlilit utang pinjaman online dan menunggak biaya kos. Perasaan iri itu mendorong saya melakukan hal yang bodoh ini. Pertanyaan kelima dari penyidik, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Jawaban dari tersangka, setelah korban meninggal, saya panik. Saya membungkus jasadnya menggunakan plastik besar dan menutupinya dengan spray kasur. Lalu saya menaburkan pewangi dan pengawet supaya bau tidak menyebar. Setelah itu, saya mengambil beberapa barang milik korban dan meninggalkan kos dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pertanyaan keempat dari penyidik, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Jawaban tersangka, saya mengambil 1 unit MacBook, 1 dompet berisi uang sekitar Rp500.000 dan kartu identitas, serta 1 unit ponsel milik korban. Pertanyaan ketujuh dari penyidik, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Jawaban dari tersangka, tidak ada. Semua saya lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Pertanyaan ke-8 dari penyidik, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Jawaban dari tersangka, saya mendapatkan ide dari film Narcos yang saya tonton di Netflix. Dari film itu, saya belajar cara menyembunyikan jasad dan menutupi bau busuk. Dan saya menirunya saat membungkus korban. Pertanyaan ke-9 dari penyidik, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka, saat saya menusuknya, korban berusaha melawan dan menggigit tangan saya. Tetapi, saya terus menusuk bagian dada dan lehernya, hingga ia tidak bergerak lagi. Setelah itu, saya baru sadar bahwa korban telah meninggal dunia. Penutup, demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya, serta menandatangani BAP ini tanpa adanya tekanan, paksaan,
atau pengaruh dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari 2024. Penyidik atas nama Randi yang bertanda tangan, Inspektur 1 Polisi NRP 7701 2345. Tersangka yang bernama Ayam bertanda tangan. Baiklah, izin selanjutnya. Tugas 3. Surat dakwaan nomor rek titik perkasa garing pit garing B garing 24 garing 2 garing 2024 garing PN titik BDL. Identitas terdakwa dengan nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Univ Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, program studi bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Uraian perbuatan terdakwa bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di kamar indekos korban yang beralamat di Jalan Mawar nomor 23 Bandar Lampung dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bebek 19 tahun yang merupakan teman karib sekaligus rekan sejurusan di Univ Bumi. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kejadian terdakwa menyimpan pisau lipat di dalam jok sepeda motornya dan membawa ke kamar korban dengan niat membunuh. Kedua, terdakwa memasuki kamar korban dan berpura-pura berbincang mengenai tugas kuliah agar korban tidak curiga. Ketiga, setelah beberapa saat berbicara, terdakwa berpura-pura pulang. Saat itu, ia mengambil pisau lipat dari saku celana dan langsung menusuk korban pada bagian dada dan leher berulang kali hingga korban terjatuh dan meninggal dunia di tempat. Keempat, setelah memastikan korban meninggal, terdakwa membungkus jasad korban menggunakan plastik besar dan spray kasur. Kemudian, menaburkan pengawet dan pewangian dengan tujuan agar bau busuk tidak tercium. Kelima, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop, 1 dompet berisi uang tunai serta kartu identitas dan 1 unit ponsel. Keenam, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan keterangan hak saksi sekitar tempat terjadi, diketahui bahwa kematian korban diakibatkan oleh luka tusukan benda tajam di bagian dada dan leher sebanyak 5 kali. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan alat bukti berupa pisau lipat berlumuran darah, rekaman CCTV, serta barang-barang milik korban yang ditemukan di kamar kos terdakwa. Berdasarkan keterangan tersangka, ia melakukan perbuatan tersebut karena rasa iri terhadap kesuksesan korban dan terdesak ekonomi akibat terlilit utang pinjaman online dan tunggakan kos. Terdakwa juga mengakui bahwa perbuatannya terinspirasi dari film Narcos yang ditontonnya di Netflix yang menggambarkan cara menyembunyikan jasad korban dari kejahatan. Unsur-unsur pasal yang dilanggar. Primer, pasal 340 KUHP yang berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur-unsur 1. Barang siapa. Unsur ini terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Yang kedua, dengan sengaja. Dari hasil BAP, terdakwa menyimpan pisau sebelum datang ke kos korban, menunjukkan niat dari kesengajaannya. Dengan rencana terlebih dahulu, unsur ini terpenuhi karena terdapat jeda waktu antara niat dan pelaksanaan perbuatan, yaitu saat terdakwa menyimpan pisau dan berpura-pura berbincang dengan korban sebelum melakukan pembunuhan. Yang keempat, merampas nyawa orang lain terpenuhi karena perbuatan
terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk di dada dan leher. Dengan demikian, seluruh unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Subsidiar pasal 338 KUHP yang berisi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Apabila majelis hukum berpendapat bahwa unsur perencanaan tidak terbukti secara sempurna, maka perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur pembunuhan biasa sesuai pasal 338 KUHP. Lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP. Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah membunuh menunjukkan adanya unsur tidak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Alat bukti yang diperoleh penyidik antara lain dari yang pertama, keterangan saksi, yaitu keterangan tetangga kos, pemilik kos, dan teman korban yang melihat hubungan antara korban dan terdakwa sebelum kejadian. Yang kedua, keterangan ahli, yakni hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara yang menyatakan korban meninggal akibat luka tusukan benda tajam. Yang ketiga, keterangan terdakwa, yaitu pengakuan terdakwa yang sesuai dengan alat bukti lain. Yang keempat, barang bukti berupa pisau lipat berlumuran darah, laptop, dompet, ponsel, dan rekaman CCTV dari area kos. Yang kelima, petunjuk diperoleh dari keterangan saksi dan hasil penyidikan di tempat kejadian perkara. Tuntutan pidana berdasarkan seluruh uraian di atas, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa Ayam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menuntut menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ayam dengan pidana penjara seumur hidup. Penutup, demikian surat dakwaan ini dibuat berdasarkan hasil penyidikan dan berita acara pemeriksaan guna diajukan ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bandar Lampung, 10 Februari 2024. Jaksa penuntut umum yang bertanda tangan Renaldi dengan NIP 1999010120200011001. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Baiklah, izin. Tugas keempat, surat ekspesi atau nota keberatan dengan nomor perkara PDM strip 45-2/2024-PN kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. 1. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dwiki Widianto, pekerjaan advokat, penasihat hukum, alamat kantor Jalan Persyaratan, Metro Bandar Lampung. Bertindak dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa dengan nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Univ Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2024, dengan ini mengajukan ekspesi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM strip 45-2/2024-PN.BDL tertanggal 10 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar ekspesi. Dasar eksepsi. 1. Keberatan formil. Ada beberapa unsur. Yang pertama,
dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa terdakwa menyimpan pisau lipat dan menonton film sebagai inspirasi tindakan pembunuhan yang tidak membuktikan adanya rencana yang matang. Selanjutnya, perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas, mengandung tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir tenang, menimbang keputusan secara sadar sebelum melakukan perbuatan. Selanjutnya, dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana terdakwa menentukan keputusan untuk membunuh, sehingga tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagai pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Surat dakwaan kabur. Selanjutnya, identitas barang bukti tidak jelas. Yang ada poin 1, dakwa menyebut adanya barang bukti berupa laptop, ponsel, dompet milik korban, namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindak pidana tindakan pencurian dengan kekerasan atau hanya sebagai motif ekonomi semata. Kedua, poin 2, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai tindakan pidana yang tidak dibuktikan. 2, keberatan material. Unsur yang terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Ada 3. Yang pertama, berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa sesuai pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat dan pelaksanaan perbuatan. Selanjutnya, menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai bukti perencanaan pembunuhan. Poin B, motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Ada beberapa ya, ada 2. Yang pertama, jaksa penuntut umum mengendalikan pelaku cemburu dan mendalilkan pelaku cemburu dan tertekan ekonomi. Motif hanya menjelaskan latar belakang psikologi, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah rencana matang yang terukur dan sengaja sebelum pelaksanaan perbuatan. Selanjutnya, sehingga unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Nomor 3, permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN .BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. Yang keempat, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian, eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 17 Februari 2024. Penasihat hukum terdakwa Dwiki Widianto yang bertanda tangan. Nomor induk advokat 12345 garing ADF garing 2023. Baiklah, izin melanjutkan. Tugas 5, amar putusan selah nomor 123 garing PID B garing 2024 garing PN .PDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa dengan nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Unibumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, telah membaca yang pertama surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor rek perkara
PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN titik PDL. Yang kedua, surat eksepsi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 17 Februari 2024. Yang ketiga, tanggapan jaksa penuntut umum atau eksepsi penasihat hukum terdakwa telah mendengar. Yang pertama, keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. Yang kedua, pendapatan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang yang pertama, bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. Yang kedua, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan sesama, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan, sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Ketiga, bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Yang keempat, bahwa oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak, mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku mengadili. 1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum REK perkara PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN PDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Menetapkan agar perkara ini tetap diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang sama. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, majelis hakim yang terdiri dari Dwiki Widianto SHMH selaku Hakim Ketua, Dimas SH selaku Hakim Anggota, dan Trio SH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya yang bertandatangan Hakim Ketua Dwiki Widianto SHMA, bertandatangan Hakim Anggota 1 Dimas MH, yang bertandatangan Hakim Anggota 2 Trio SH, dan yang bertandatangan Panitera Tria SH. Baiklah, selanjutnya mohon izin tugas 6, kronologi kasus pembunuhan mahasiswa Univ Bumi bernama Bembe. Korban tewas dibunuh teman karibnya sendiri bernama Ayam. Sebagai pelaku terjadi pada Rabu tanggal 2 Februari 2024 di indokos korban. Ayam kemudian ditangkap oleh Polres Metro Lampung pada Jumat tanggal 4 bulan Februari 2024. Kedua diketahui merupakan mahasiswa program studi bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Di tempat kejadian perkara pembunuhan ada barang-barang pemilik korban yang diambil pelaku berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Selanjutnya, penemuan jenazah korban bermula ketika keluarga tidak bisa menghubungi korban sudah hampir 2 minggu tidak ada kabar. Kemudian keluarga korban mengunjungi kos. Ketika di kos, pintu telah digedor oleh keluarga cukup lama 1 jam. Menghubungi pemilik kos dan berhasil dibuka. Terlihat dalam kamar kos terbungkus plastik besar dilapisi juga dengan spray kasur dan taburi pengawet serta wangi-wangian. Diduga
Hal tersebut dilakukan oleh pelaku agar jasad korban tidak mudah membusuk. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari beberapa tetangga kos korban, mereka melihat korban sering pergi dan bersama dengan pelaku dan beberapa kawan lainnya. Terkadang kawannya si beruang yang merupakan kasih korban. Selanjutnya, beberapa tetangga kos juga memberikan keterangan bahwa korban juga seringkali mengajak beruang menginap di kos kamar korban selain ayam. Dan tetangga melihat hubungan antara pelaku dengan korban ketika di kos baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran. Kemudian, setelah diperiksa berdasarkan CCTV dan keterangan saksi di kos korban, akhirnya polisi menetapkan ayam sebagai pelaku pembunuhan dan kepolisian menyatakan bahwa 1. Pelaku membunuh dikarenakan faktor motif iri dan ekonomi. 2. Pelaku iri dengan kesuksesan korban dan terlilit bayar kosan serta pinjol. 3. Pembunuhan dilakukan oleh pelaku terinspirasi film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. 4. Namun pelaku sudah menyimpan pisau lipat dalam jok motornya. Setelah tiba di kosan korban, pelaku mengambil pisau lipat dan menusuknya ke erat dan memasukkannya ke saku celananya. 5. Pelaku sempat berpura-pura hendak pulang lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban. 6. Setelah berada di dalam kamar kos, pelaku dengan korban ngobrol-ngobrol. Pada saat pelaku mau pulang, pelaku langsung mengeluarkan pisau dari dalam kantong celananya dan ditusukkan ke bagian badan korban. Korban melawan dengan cara menggigit tangan pelaku, namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Pertanyaan analisa sebagai berikut. Berdasarkan kasus tersebut, manakah yang dinamakan barang bukti dan mana saja yang dapat disebut alat bukti dalam peradilan pidana? 2. Apakah barang bukti pada kasus tersebut dapat dikonversi menjadi alat bukti dan bagaimana caranya? Jawaban pertama, barang bukti dan alat bukti dalam kasus. Untuk membedakan keduanya, terlebih dahulu pahami konsep dasarnya. Barang bukti adalah benda yang ditemukan dan disita terkait dengan tindak pidana. Barang ini dipakai memperkuat rekonstruksi kejadian. Alat bukti adalah hal-hal yang secara hukum dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Alat bukti sudah diatur limitatif dalam pasal 184 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Barang bukti dan kasus ini dari kronologi barang bukti yang relevan meliputi 1. Pisau lipat yang digunakan pelaku untuk membunuh. 2. Laptop MacBook, dompet, ponsel milik korban dan pelaku. 3. Plastik besar, spray pengawet wangi-wangian yang dipakai untuk membungkus. 4. Rekaman CCTV komplek kos. 5. Pakaian korban dan pelaku yang mungkin dapat bercak darah. 6. Kamar korban sebagai locus delicti, termasuk noda darah, jejak kekerasan, dan posisi benda-benda di TKP. Semua benda tersebut adalah barang bukti karena merupakan benda nyata yang dinamakan menjadi alat bukti dalam kasus ini. Sesuai pasal 18 KUHP, alat bukti dalam kasus ini dapat mencakup 1. Keterangan saksi. Poin pertama, tetangga kos yang melihat aktivitas korban dan pelaku. Yang kedua, saksi melihat kedekatan atau keadaan terakhir korban. Yang poin kedua, keterangan ahli, dokter forensik, otopsi sebab mati luka tusuk waktu kematian, ahli IT, analisis CCTV. 3. Surat hasil visum repertum, berita acara pemeriksaan, berita acara penyitaan barang bukti, rekaman CCTV yang dicetak dalam bentuk berita acara penayangan atau pengambilan. Keempat, petunjuk diperoleh dari rekaman CCTV, jejak darah, barang bukti yang ditemukan, pola luka korban, keterangan saksi yang bersaling bersesuaian. 5. Keterangan terdakwa, pengakuan atau penjelasan pelaku mengenai motif cara melakukan dan tindakan secara pembunuhan. Apakah barang bukti dapat dikonversi menjadi alat bukti? Bagaimana caranya? Ya, barang bukti dapat menjadi alat bukti, tetapi tidak otomatis. Barang bukti menjadi alat bukti melalui proses yuridis formil sesuai pasal 18 KUHP. Bagaimana caranya? Melalui
Penerbitan berita acara pemeriksaan penyitaan barang bukti menjadi alat bukti. Surat contoh: pisau lipat disita dalam berita acara penyitaan. Selanjutnya, DVR CCTV disita dan dituangkan dalam BAP IT. Selanjutnya, laptop, dompet, ponsel dibuatkan daftar penyitaan. BAP penyitaan sama dengan alat bukti. Surat terdapat pada pasal 18 huruf C KUHP. B. Melalui pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti menjadi alat bukti keterangan ahli. Misalnya, pisau dipastikan ada sidik jari DNA pelaku. Ahli forensik memberikan pendapat. Jenazah diperiksa untuk waktu dan penyebab kematian. Masuk alat bukti ahli. C. Melalui petunjuk. Pasal 188 KUHP, barang bukti dapat menghasilkan petunjuk. Misalnya, yang pertama, darah di pisau sama dengan petunjuk bahwa pisau tersebut alat pembunuh. Kedua, CCTV sama dengan petunjuk pelaku masuk kos sebelum kejadian. Tiga, gigitan pada tangan pelaku sama dengan petunjuk bahwa korban melawan. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa. Barang bukti yang dianalisis dalam menghasilkan petunjuk sebagai alat bukti. D. Melalui penyesuaian kesaksian, barang bukti dipadukan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti CCTV dapat menjadi alat bukti petunjuk. Baiklah, selanjutnya tugas ketujuh, surat tuntutan dengan nomor rek perkara PDM step 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Univ Bumi, prodi bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN BDL dengan uraian dakwa primer: melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwa subsidiar: melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan alat bukti dan barang bukti diperoleh. Fakta hukum sebagai berikut: bahwa benar korban Bebek ditemukan meninggal dunia dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Bahwa benar dakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Selanjutnya, bahwa benar dakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan dalam jok sepeda motor kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Selanjutnya, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Selanjutnya, bahwa benar terdakwa berupa menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik, spray pengawet, dan wangi-wangian agar tidak tercium baunya. Selanjutnya, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis: yang pertama, pada unsur pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa dengan kesadaran penuh membawa pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan dan mengarahkan tusukan ke bagian vital tubuh korban, menunjukkan adanya mens area berupa niat menghilangkan nyawa korban. Dengan uraian kejadian tersebut seperti terdakwa telah menyimpan pisau di dalam jok sepeda motor sebelum bertemu korban, terdakwa menunggu waktu ketika korban sendirian di kamar kos, terdakwa
berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik, spray, pengawet, dan wangi-wangian supaya tidak cepat tercium bau busuk. Seluruh rangkaian ini menunjukkan adanya jeda waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir dan berencana perbuatannya, mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikalkulasikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa yakni terpenuhi oleh terdakwa yang dengan sengaja merampas nyawa orang, yakni terdakwa melakukan penikaman, selanjutnya mengakibatkan matinya orang, yakni korban tewas. Berdasarkan hal demikian, maka dikalkulasikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi, namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang pertama, hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tindakan terdakwa membunuh korban dilakukan secara sadis dengan penikaman berulang. Perbuatan terdakwa dilakukan secara berencana dan menunjukkan perilaku yang meresahkan masyarakat. Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dan menyembunyikan jasad korban dengan plastik besar, spray, pengawet, wangi-wangian. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah membunuhnya. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam dalam persidangan. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun, menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 unit buah dompet, 1 unit ponsel berupa plastik besar, spray pengawet, wangi-wangian, dan dirampas untuk dirampas dan dimusnahkan. Selanjutnya, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 29 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang bertanda tangan Dwiki Widianto, NIP 1996 11 11 19 201 17 12 1003. Ya, selanjutnya yang terakhir, tugas ke-8, mohon izin membacakan nota pembelaan pledoi dengan nomor perkara PDM strip 5 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN titik BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas yang bertanda tangan di bawah ini: nama Dwiki Widianto, pekerjaan advokat, alamat Jalan Pemasyarakatan. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Univ Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Pendahuluan bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana atau paling tidak pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan pledoi ini dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan: 1. Bahwa unsur pembunuhan berencana pasal 340 KUHP tidak terpenuhi.
jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa pisau lipat adalah bentuk perencanaan. Namun, fakta selama persidangan membuktikan bahwa pisau tersebut selalu berada di jok sepeda motor, bukan dibawa khusus untuk membunuh korban. Selanjutnya, tidak terdapat bukti adanya rencana bertemu korban atau melakukan pembunuhan. Selanjutnya, pertemuan di kamar kos berlangsung seperti pertemuan biasa. Terlihat dari percakapan santai sebelum kejadian. Nomor 2, bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa adanya motif iri dan ekonomi. Motif bukan merupakan elemen konstitutif pasal 340 KUHP dalam doktrin hukum pidana. Motif tidak identik dengan perencanaan, melainkan hanya menggambarkan latar belakang psikologis pelaku. 3, bahwa dalam doktrin hukum pidana perencanaan harus dibuktikan dengan adanya proses penenangan diri dan penentuan kehendak secara sadar sebelum perbuatan. Dalam kasus ini, perbuatan dilakukan secara spontan dipicu emosi pribadi, bukan hasil perencanaan matang. 4, bahwa membawa pisau lipat tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Dengan demikian, unsur pasal 30 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada perbuatan klien kami, lebih tepat dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. Yang pertama, klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. 2, namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi, emosi, iri hati, kesulitan ekonomi, tanpa rencana yang terstruktur. 3, oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasar pasal 338 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. 4, kedudukan barang-barang yang diambil. 5, jaksa penuntut umum juga disebut adanya pengambilan laptop, dompet, ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian, pasal 365 KUHP. 6, hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya merupakan tindak pasca kejadian. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. Yang pertama, bahwa klien kami masih berusia muda dan merupakan mahasiswa yang belum matang secara psikologis. 2, bahwa klien kami menyesali dan mengakui seluruh perbuatannya dengan jujur di persidangan. 3, bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu karena tekanan psikis berat berupa desakan ekonomi, hutang, dan kecemburuan sosial. 4, bahwa klien kami berkelakuan baik selama proses persidangan dan tidak pernah sebelumnya terlibat tindak pidana. Permohonan petitum berdasarkan seluruh lain tersebut, kami selaku penasihat hukum klien kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: pertama, menyatakan klien kami Ayam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pada 340 KUHP. 2, menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan tindak pidana sebagai pasal 338 KUHP. 3, menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada klien kami dengan mempertimbangkan masa depan usia, penyesalan, dan sikap kooperatif klien kami. 4, menjatuhkan pidana penjara 10 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari ancaman minimum pasal 338 KUHP. 5, menetapkan agar klien kami tetap berada dalam tahanan. Penutup, demikian nota pembelaan pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar Majelis Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 21 Maret 2024. Hormat kami, penasihat hukum klien kami yang bertanda tangan Dwiki Widianto.